Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat semua belajar? Hari ini Abi akan mencoba menjelaskan kembali tentang bilangan pangkat. Sasaran daripada bilangan pangkat ini adalah agar supaya kita mampu mengidentifikasi sifat-sifat pangkat, kemudian dapat menyelesaikan operasi aljabar dengan melibatkan bilangan pangkat. Adapun tujuan daripada kita mempelajari bilangan pangkat ini adalah untuk memahami sifat-sifat daripada operasi bilangan pangkat. Juga bisa memahami operasi aljabar yang melibatkan bilangan pangkat itu sendiri. Marilah kita coba bahas tentang bilangan pangkat tersebut. Sebelumnya, Abi pernah jelaskan dulu bahwa bilangan pangkat itu adalah perkalian berganda dari bilangan pokok yang sama. Nah, karena kita sudah tahu bahwa bilangan pangkat itu adalah perkalian berganda, di sini Abi akan menjelaskan tentang sifat-sifat daripada perkalian itu sendiri. Sahabat rumah belajar yang berbahagia, marilah kita coba bahas satu persatu daripada sifat-sifat bilangan berpangkat tadi. Yang pertama itu adalah sifat pangkat perkalian. Misalkan, berapakah nilai dari 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2? Kita perhatikan bahwa 3 pangkat 2 itu adalah hasilnya 9, kemudian 2 pangkat 2 itu adalah hasilnya 4. Maka ketika 9 kita kalikan 4 itu hasilnya adalah 36. Nah, ada cara lain untuk menghitung 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2, bisa kita tulis dalam kurung 3 kali 2 pangkat 2. Nah, 3 kali 2 itu adalah 6. Kemudian 6 kita pangkatkan 2 hasilnya 36. Sehingga dari contoh tadi di atas, maka akan berlaku sifat jika A pangkat N dikali dengan B pangkat N, maka hasilnya akan menjadi dalam kurung A kali B pangkat N. Yang kedua, bilangan pangkat pembagian. Misalkan 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3. Nah, 6 pangkat 3 kalau kita rubah dalam bentuk bilangan pangkat adalah 6 kali 6 kali 6. Kemudian dibagi 3 kali 3 kali 3. 6 bagi 3 itu adalah 2. Sehingga bisa kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 pangkat 3 atau 8. Nah, dari soal itu bisa kita tulis atau kita ganti 6 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 itu bisa kita rubah menjadi dalam kurung 6 per 3 pangkat 3. Nah, 6 per 3 itu sama aja 2. Sehingga 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Nah, dari keterangan di atas maka berlaku sifat jika A pangkat N dibagi B pangkat N, maka dalam kurung A per B pangkat N, itulah sifatnya. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat pangkat 0. Setiap bilangan jika dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Jadi bilangan apapun jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Sehingga bisa kita tulis berdasarkan keterangan tadi, sifatnya itu adalah jika A dipangkatkan 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian sifat yang keempat adalah sifat pangkat negatif. Misalkan kita ambil contoh, berapa nilai dari 2 pangkat min 3? Perlu dipahami bahwa bilangan pangkat negatif itu tidak dapat kita hitung. Bagaimana caranya supaya pangkat itu bisa kita hitung? Untuk menyelesaikan soal-soal pangkat negatif, itu harus kita rubah dulu pangkatnya ke dalam bilangan positif agar bisa dihitung. Nah, untuk merubah ke dalam pangkat bilangan positif, maka angka bilangan negatif tadi harus kita rubah
menjadi inverse atau kebalikan dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Sehingga 2 pangkat min 3 itu bisa kita rubah menjadi 1/2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 itu adalah 8. Sehingga 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Sehingga berlaku sifat jika A pangkat min N, maka bisa kita rubah menjadi 1/A pangkat N. Nah, itulah sahabat belajar sifat-sifat pangkat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.